Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi ini kita masih diberi waktu oleh Kisah Berang Alam karena belum ada klien yang datang ya Ki ya. Jadi masih bisa menanyakan tentang banyak hal. Nah, ini khususnya kesempatan yang baik untuk saya menanyakan perihal yang sedang trending dan sedang panas. Begini Ki, akhir-akhir ini 2 minggu lalu dan mungkin akan seterusnya, kita belum tahu, itu banyak fenomena prostitusi artis gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Kisah Berang Alam? Begini, mengenai masalah prostitusi artis, yang pertama, artis itu kan akan terlihat istimewa bagi khalayak umum karena mereka itu sering muncul di televisi. Jadi meskipun sebenarnya begini, wajahnya menurut saya cantiknya tidak begitu cantik amat. Mungkin kalau sama orang-orang desa itu cantiknya sama. Namun karena mereka itu mempunyai nilai lebih, jadinya ada sebagian oknum yang menginginkan untuk bisa bersama artis tersebut. Dalam hal ini, dalam hal prostitusi. Jadi tidak semua artis melakukan akan hal tersebut. Hanya sebagian artis yang mungkin jobnya mulai sedikit ataupun tidak mulai dikenal sama masyarakat, semacam itulah. Baik, kalau membahas tentang kecantikan, nah di beberapa kasus kan ada mungkin spiritual yang menyediakan untuk media untuk mempercantik diri seperti tusuk dan lain-lain. Nah, pernah nggak sih selama praktik Kisah Berang Alam itu ada nggak sih orang yang datang dan sengaja untuk meminta karena entah itu mahkota atau pengasihan untuk hal-hal yang menjurus ke prostitusi begitu? Begini, sebenarnya awal mulanya saya tidak tahu kalau tujuannya untuk prostitusi. Karena waktu datang itu mereka memakai jilbab, pakaiannya ya pakaian-pakaian Islami. Kemudian alasannya untuk meminta pegangan karena pekerjaannya ini berhadapan dengan orang banyak. Agar bisa lebih menarik, agar aura dalam dirinya lebih terbuka ya. Memang saya berikan sebuah pegangan spiritual untuk masalah asmara. Namun di kebelakangan setelah mendapatkan bimbingan spiritual dari saya, orang yang meminta bantuan saya ini baru mengaku kalau digunakan untuk prostitusi. Kemudian saya bilang begini, memang semua agaman spiritual asmoro dari saya bisa digunakan untuk siapapun. Apakah dalam hal ini agama Islam, non-Muslim, dan lainnya. Namun biasanya kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, energi spiritualnya tidak bisa muncul secara maksimal. Bisanya bisa, namun energi spiritualnya tidak bisa muncul secara maksimal. Makanya kemarin itu mengeluh, Loki kok tidak bisa digunakan? Lah setelah saya tanya lebih mendalam, ternyata digunakan untuk prostitusi. Oh, betul. Waduh, ini yang cukup, ya saya kurang seneng lah kalau digunakan untuk prostitusi. Tapi itu energi spiritualnya nggak hilang ya dari benda itu? Ya, tidak hilang. Mengapa kok tidak hilang? Karena agaman spiritual dari saya itu sudah saya kunci dengan hizib khusus. Karena begini, untuk agaman spiritual yang tidak dikunci dengan hizib khusus itu ada masanya. Ketika melewati 6 bulan itu harus diisi kembali. Namun untuk agaman dari saya, karena sudah saya kunci dengan hizib khusus, dengan amalan khusus, jadi energinya masih tetap ada meskipun bertabrakan dengan energi spiritual, meskipun dibawa ke tempat yang angker ataupun dibawa ke kamar mandi, bahkan digunakan untuk hal yang kurang baik. Namun jika digunakan untuk hal yang kurang baik, ya energinya kurang maksimal. Jadi begitu. Nah, mengenai energi spiritual sendiri, itu kan ada mengarah ke jin. Nah, jin ini saya ingin menanyakan, apakah di manusia kan ada ini prostitusi. Di dunia jin itu ada semacam begitu nggak sih? Begini, kalau untuk di alam jin, saya menyebutnya tidak prostitusi, namun semacam sekte ataupun semacam ajaran untuk melakukan sebuah ritual pemujaan. Lah,
di ritual tersebut memang ada hubungan intim, hubungan semacam itu. Karena hal tersebut jika di alam jin digunakan untuk spiritual. Lah kalau di alam manusia kan digunakan untuk senang-senang, hanya untuk kebutuhan biologis semacam itu. Baik. Jadi di bangsa jin itu kalau mereka upacara, mereka salah satu syaratnya agar upacara itu berhasil adalah dengan berhubungan seksual dengan sesama jin. Nah, begini, seperti kita ketahui, kalau ini udah rahasia umum, kalau di Gunung Kemupus itu ada ritual menikah dengan jin untuk pesugihan. Nah, itu apakah salah satu ritual yang termasuk dalam dunia jin atau bagaimana Ki Sabran? Ya, sebenarnya ritual yang ada di Nusantara itu ritual-ritual yang kurang baik biasanya mengadopsi dari ritual-ritual yang ada di alam jin. Karena di alam jin itu ritual-ritual semacam itu tujuannya untuk membangkitkan energi spiritual. Lah, seperti halnya yang berada di Nusantara, tujuannya untuk membangkitkan energi spiritual berupa kerejekian. Namun apakah semua orang bisa melakukan hal ini? Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Hanya orang yang mempunyai weton selosok kliwon sama minggu pahing. Selain itu rata-rata gagal karena untuk melakukan lelaku spiritual macam ini istilah Jawanya itu harus jodoh. Kalau tidak jodoh ya tidak bisa semacam itu. Begitu. Jadi cukup jelas alhamdulillah dan dapat sedikit pencerahan dari Ki Sabran Alam mengenai prostitusi dan jenisnya. Ternyata di dunia jin juga ada prostitusi seperti itu, tapi dengan upacara. Nah, mungkin itu saja Ki Sabran. Terima kasih atas wawasan yang diberikan. Dan kesempatan saya akan tanyakan mengenai ilmu pengasihan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh orang-orang. Terima kasih, sekian dari Ki Sabran Alam dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.